Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Pratama, NIM 1803060011 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya akan menjawab soal produksi ternak unggas, yaitu yang pertama, sifat-sifat bangsa dan pewarisannya. Pertama itu sifat pada kepala meliputi jengger, warna paruh, mata, dan cuping telinga. Yang kedua itu ada warna bulu dan tipe bulu. Warna bulu itu ada putih, hitam, merah, coklat, blorok. Itulah nama-nama bulu kan. Yang kedua itu ada tipe bulu, ada keriting dan lurus. Yang ketiga itu ada seng dan fit. Yang keempat ada warna kulit. Yang kelima ada tubuh, leher, dan com. Yang keenam ada letal abnormalitan. Yang ketujuh ada produksi telur dan karakter telur. Misalnya kalau produksi telur itu berapa banyak telur yang dihasilkan dari ternak unggas itu, dan karakter telur itu besar atau kecil telur itu yang kita cari. Yang ke-8 itu pengeraman. Kali ini saya akan menjelaskan nomor 2 soal ujian UAS, yaitu pertama saya akan menjelaskan sistem pencernaan. Pertama dari mandibula masuk ke mulut atau ke paru ayamnya kan. Yang kedua masuk ke esofagus. Yang ketiga masuk ke tembolok. Yang keempat masuk ke proventriculus. Yang kelima masuk ke gizat. Dari gizat masuk ke duodenum. Dari duodenum masuk ke jejunum dan ileum atau masuk ke usus halus. Dari usus halus masuk ke usus besar. Dari usus besar masuk ke kloaka dan ke lubang anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat reproduksi pada ayam jantan. Pertama itu ada kloaka. Dari kloaka ada sepasang testis dan ada saluran urin, ada sepasang saluran deferens. Terus saya akan menjelaskan yang ketiga, alat reproduksi betina. Alat reproduksi betina itu ada ovarium, infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu proses terjadinya telur atau terjadinya telur pada ternak unggas dan waktu terjadinya. Pertama itu di dalam ovarium terjadinya ovulasi. Yang kedua itu terjadi di infundibulum, yaitu tempat menerima yolk selama 15 menit. Yang ketiga itu ada magnum. Di magnum ini tempat sintesis albumin dan sintesis halaja. Di sini terjadi selama 3 jam. Yang keempat terjadi di isthmus. Di isthmus ini terjadi tempat sintesis membran kerabang. Di membran kerabang ini, di isthmus ini terjadi selama 1-2 jam. Selanjutnya di uterus terjadi kelenjar kerabang itu tempat sintesis kerabang. Di tempat sintesis kerabang ini, di uterus ini terjadi selama 18-21 jam. Di sinilah proses pembuatan telur itu paling lama. Yang keenam itu di vagina terjadi ovulasi. Nah, di vagina ini selama 15 menit. Di sini dia terakhir dan keluar melalui kloaka. Kali ini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu faktor yang harus diperhatikan saat kita menetaskan telur unggas. Yang pertama itu yang perlu kita perhatikan yaitu fumigasi pada mesin tetas. Yaitu fumigasi yaitu kita membersihkan atau mensterilisasikan mesin tetas tersebut. Yang kedua itu kita atur temperatur penetasan. Temperatur penetasan itu kita atur juga berapa derajat, berapa Fahrenheit. Di sini ketentuannya 99 Fahrenheit sampai 101 Fahrenheit pada hari ke-18. Diturunkan menjadi 2 sampai 30 derajat Fahrenheit. Itu pada hari ke-18 kita turunkan 2 sampai 30 derajat Fahrenheit. Pada yang ketiga yaitu kelembapan penetasan.
Pada kelembapan penetasan ini hari pertama sampai hari ke-18 kelembapan kita buat 60 derajat dan hari ke-18 tersebut kita naikkan menjadi 75 derajat. Yaitu selanjutnya ada ventilasi mesin tetas. Di dalam penetasan itu perlu ada ventilasi. Selanjutnya ada posisi telur selama penetasan dan pemutaran. Yang keenam itu ada, yaitu kita membedakan telur fertil dan infertil. Yang ketujuh itu pemindahan telur dari setter ke hatcher. Yang ke-8 itu pooling. Pooling itu biasanya pada hari ke-21. Kali ini saya akan melanjutkan menjawab soal nomor 5, yaitu perkembangan embrio unggas dari pengeraman hari ke-8 sampai hari ke-19. Pengeraman hari ke-8 itu mulai pembentukan bulu. Pengeraman hari ke-10 mulai pengerasan paru. Pengeraman hari ke-13 penampakan sisik dan bulu. Pengeraman hari ke-14 embrio memutar kepala ke arah ujung tumpul telur. Hari ke-16 sisik kuku paruh menjadi halus dan keras. Hari ke-17 paruh memutar ke arah rongga udara. Hari ke-19 yolk mulai memasuki rongga tubuh. Kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 6, atau saya akan menjawab soal nomor 6, yaitu proses terjadinya sintesis yolk atau kuning telur dan sintesis albumin atau putih telur. Pertama saya akan menjelaskan sintesis yolk atau kuning telur. Pertama itu dalam yolk itu ada sintetis di dalam hati dengan bantuan hormon estrogen. Yang kedua itu di ovarium pitelogenin itu melalui 2 lapisan, yaitu TK layer dan granula layer sampai ke kolon ovum. Yang ketiga itu penyusun kuning telur, yaitu penyusun kuning telur itu ada air, lipoprotein, mineral, dan pigmen. Yang keempat itu ada terbentuknya yolk selama lebih kurang itu 10 sampai 15 hari. Yang kelima terjadinya pematangan ovum atau biasa disebut ovulasi. Yang keenam itu ada setelah ovum matang dilepas oleh ovarium menuju infundibulum dan siap dibuahi oleh sperma. Yang kedua saya akan menjelaskan sintetis albumin atau putih telur. Pertama itu terjadi di magnum dengan bantuan hormon estrogen yang larut dalam lemak. Tadi yang pertama juga dibantu oleh hormon estrogen kan. Yang ini yang kedua, estrogen melewati membran sel diikat oleh reseptor yang tidak aktif. Yang ketiga, ada proses terbentuknya gen menjadi mRNA. Yang keempat, mRNA ditranslasi atau menjadi albumin.